Nah, itulah yang terjadi dengan love language. Apa yang biasa kita sampaikan, cara kita menyampaikan cinta belum tentu sama dengan cara orang lain menyampaikan cinta gitu. Memahami bahasa cinta antara kita dan pasangan itu jelas bermanfaat untuk membuat hubungan menjadi lebih berkualitas. Ada juga beberapa yang mau aku tanya ini sebelum kita masuk ke drama itu. Sebenarnya apa sih bahasa cinta itu dan ada berapa sih yang bisa kita ketahui gitu kalau misalkan ada nih pasangan-pasangan yang belum tahu sebenarnya bahasa cintanya sama pasangan sendiri seperti apa atau sama keluarga seperti apa? Oke, ya. Bahasa cinta atau love language itu sebenarnya udah populer ya Yan ya di banyak orang gitu. Mungkin banyak juga nih di antara teman-teman yang hari ini nonton live kita udah familiar sebenarnya sama love language atau bahasa cinta. Tapi kalau kita coba telusuri lebih dalam, apa sih sebenarnya bahasa cinta? Nah, bahasa cinta ini kan dipopulerkan pertama kali tuh oleh Gary Chapman kan. Nah, dia tuh bilang kalau bahasa cinta tuh sama dengan komunikasi cinta kita. Jadi kayak gimana sih kita mengkomunikasikan cinta kita ke orang-orang yang kita sayang. Nah, pentingnya juga untuk kita ketahui, bahasa cinta itu pada dasarnya bukan komunikasi cinta kita dengan pasangan aja, tapi dengan orang-orang yang kita cinta. Bisa orang tua, bisa keluarga, teman, atau siapapun. Itu bahasa cinta kita. Terus tadi Dian juga nanya, ada berapa sih bahasa cinta yang sebenarnya kita ketahui gitu kan. Nah, bahasa cinta tuh dirumuskan oleh Gary Chapman ini ada 5. Dan sebenarnya setiap orang tuh punya kelima-lima bahasa cinta ini. Yang membedakan mana yang dominannya aja. Jadi tuh kayak kalau dari 5 ini tuh tiap orang tuh kayak punya rankingnya masing-masing gitu loh. Mana sih yang paling sering dia pakai, mana yang less dia pakai. Nah, apa aja? Bahasa cinta tuh yang pertama ada words of affirmation, lalu ada quality time, terus ada receiving gifts, ada acts of service, dan yang terakhir physical touch gitu. Nah, kita tuh pada dasarnya punya nih 5-5-nya bahasa cinta kita yang membedakan tiap orang mungkin punya urutan yang beda-beda aja. Dan kadang kan kita suka bingung ya, bahasa cinta tuh sebenarnya gimana caranya kita mengkomunikasikan cinta kita ke orang atau gimana kita berharap orang ngasih ke kita gitu. Memang secara definisi bahasa cinta tuh kan komunikasi kita ke orang ya. Gimana kita mencoba menunjukkan dan mengkomunikasikan cinta kita ke orang. Tapi somehow ketika kita punya gaya komunikasi yang seperti itu, kita jadi cenderung berharap orang juga melakukan hal seperti itu ke kita. Gitu. Jadi namanya komunikasi itu kan prosesnya timbal balik ya. Nggak cuma satu arah dari kita ke orang, tapi gimana orang ke kita juga. Jadi kadang ketika misalnya aku bahasa cintanya quality time gitu. Aku berharap orang-orang juga akan menunjukkan cintanya dengan quality time. Berarti masing-masing pasangan bisa dibilang ya pasti beda ya Kak ya? Nah tapi Kak, jelas, penting nggak sih setiap pasangan itu harus mengetahui bahasa cintanya apa itu? Apakah ada manfaatnya? Oke, nah jadi memang kalau dari yang aku baca dari ahlinya sendiri, Gary Chapman sendiri gitu, seringkali kita tuh berakhir dengan pertengkaran atau berakhir dengan ketidakcocokan dengan orang-orang yang kita cinta karena pada dasarnya kita tuh nggak tahu gaya komunikasi dari pasangan kita tuh seperti apa. Jadi kalau dia tuh ngasih contohnya gini, Yan, misalnya nih kita kan bahasa ibunya kita tuh Indonesia ya gitu. Kita terbiasa untuk pakai bahasa Indonesia. Nah terus kita ketemu sama orang yang besarnya di Inggris gitu. Nah kita kan nggak bisa memaksakan bahasa kita ke dia. Karena kalau kita maksain bahasa kita ke dia nggak akan ngerti gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tahu dulu, oh dia itu terbiasa pakai bahasa Inggris. Jadi kita harus belajar menyampaikan apa yang ingin kita komunikasikan dengan bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya. Karena dia tahu kita adalah orang Indonesia dan kita terbiasa pakai bahasa Indonesia, jadi dia juga tidak bisa memaksakan bahasa Inggris untuk kita pahami seutuhnya. Dia juga mesti belajar gimana sih cara berkomunikasi dengan orang Indonesia. Nah itulah yang terjadi dengan love language. Apa yang biasa kita sampaikan, cara kita menyampaikan cinta belum tentu sama dengan cara orang lain menyampaikan cinta gitu. Kalau kita biasa menyampaikan cinta dengan menghabiskan waktu bersama sama pasangan, memprioritaskan pasangan, mungkin pasangan kita cenderung menyampaikan cinta itu dengan cara memberikan hadiah misalnya, atau lewat kata-kata yang puitis, dan
memahami bahasa cinta antara kita dan pasangan itu jelas bermanfaat untuk membuat hubungan menjadi lebih berkualitas. Lalu dapat mengurangi insecurity kita. Lalu kita juga bisa lebih berempati sama orang-orang yang kita cintai, dan pada dasarnya kita akhirnya jadi bisa melihat kebutuhan orang lain itu sebenarnya apa sih. Jadi nggak self-center, nggak semua tuh tentang kita gitu. Gimana caranya kita bisa saling membagi. Nah, kebanyakan orang-orang yang pada akhirnya hubungannya berakhir, itu karena pada dasarnya kesalahannya tuh di mereka tuh belum paham bahasa yang digunakan oleh pasangan atau oleh orang-orang yang dicintai. Berarti penting banget ya Kak ya dalam sebuah hubungan ya. Dan itu harus diketahui oleh masing-masing pasangan supaya tadi dibilang komunikasinya lancar, terus juga hubungannya awet kayak gitu ya Kak ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.